Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah duha Masjid Raya Bani Umar, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita, hari yang insya Allah kelak akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang gambaran orang yang bersedekah di akhirat. Jadi jamaah sekalian, ada satu ayat yang saya akan mulai menjadi pengantar bahasan kita pada kajian duha hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas itu surah 28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Satu ayat ini yang Allah mulai dengan kalimat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata. Kata Allah, dan carilah karunia negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Hari ini dan sejak kita berada di alam dunia, Allah melimpahkan berbagai macam karunia kepada kita, enggak kehitung. Kita sudah banyak diingatkan begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karunia Allah ini luar biasa. Jadi kalau kita menyadari dalam kehidupan, katakanlah mulai kita balik, kita menyadari bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah besar kepada kita. Allah limpahkan kebaikan, kesempatan yang kalau kita hitung memang nggak bisa kita hitung, nggak sanggup kita menghitung. Otak manusia itu terbatas sekali dengan bagaimana kita kemudian mengingat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan karunia Allah, cerita hidup kita, Bapak Ibu hafal nggak dari mulai balik sampai sekarang kita ngapain? Enggak lah urusan orang gitu, urusan kita sendiri kita lupa. Kita pernah sekolah dari mulai mungkin TK, sekolah dasar, ingat gak teman-teman kita itu? Ingatnya yang di ujung aja, ketika kuliah sama SMA. Itu pun sekarang karena ada WA group. Kalau nggak ada itu rasanya gak ingat kita. Nah, ayat ini jamaah sekalian, begitu pentingnya pesan bahwasanya Allah ingin semua karunia Allah itu yang diberikan kepada kita itu bukan hanya sampai di dunia saja. Allah ingin karunia Allah, pahala Allah yang Allah berikan kepada kita ini sampai ke akhirat. Apa misalnya? Semua aktivitas kita di dunia ini jadi nilai ibadah. Karena apa? Dunia itu terbatas, akhirat itu abadi. Jadi Allah ingin kita ini semua, kebaikan-kebaikan kita, aktivitas-aktivitas yang ada di dunia ini bernilai ibadah dan sampai ke akhirat.
Saking sayangnya diingetin di ayat ini, jangan sampai karunia Allah itu cuman sampai dunia aja, cuma berakhir pada saat kita meninggal saja. Perbanyaklah semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita, macam-macamnya yang telah kita nikmati ini, kita kerjakan ini sampai ke negeri akhirat. Salah satunya adalah sedekah kita. Ya, tema kita ini kan gambaran orang yang sedekah, ya, yang kemudian gambarannya ini apa saja yang bisa dijelaskan oleh Al-Quran tentang orang-orang yang bersedekah yang nanti di akhirat, di negeri akhirat itu, orang yang sedekah di dunia itu gambarannya seperti apa. Ketika bicara Allah mengajak dalam ayat ini untuk semua aktivitas ini berdampak kepada akhirat, bisa kita nikmati di akhirat, karena sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang beriman itu orang yang memiliki visi hidup yang bukan hanya kita ingin selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Karena kehidupan kita di dunia ada batasnya. Ada yang disebut hari kiamat, hari terakhir orang ini ada di dunia. Artinya siapapun yang hidup di dunia akan berakhir, nggak ada yang abadi. Maka Allah ingatkan, darul akhirah, kehidupan akhirat ini harus betul-betul bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman, karena hakikat hidup yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Umur kita ini kata Nabi antara berapa? 60 sampai 70 tahun, Bu. Ya. Likulli ummatin hasadun, kata Nabi, setiap umat itu ada masa panennya, ada masa dipetiknya, ada masa akhirnya, ya. Dan setiap panen umatku itu wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya ada batasnya, ya. Kita ini sudah banyak dikurangin sekarang nih menuju kematian kita. Dulu gagah sekali gitu, sekarang mulai apa? Ada aja yang dirasain ya, Bu. Naik tangga ini perjuangan, saya yakin. Ya, dulu kita mau lari-lari, kayaknya kita paling hebat lah, nomor 1. Ya, sekarang naik tangga nih dari bawah, nyari pegangan, naiknya juga apa itu? Pelan-pelan sekali. Ya, makanan udah mulai ada pengurangannya. Bahkan mungkin ada yang nggak boleh lagi dimakan, itu kan berarti dikurangi nikmat Allah. Nah, kata Allah, jangan sampai lupa diri, karena orang itu bakal berakhir di alam dunia. Umat Nabi Muhammad jarang yang usianya melebihi 70 tahun. Ya ada, dapat beberapa orang, bonus-bonus tuh ada. Tapi umumnya kata Nabi, umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau sudah lewat dari usia Rasul, orang disebut dapat bonus. Karena ada patokannya itu, usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di dunia ini seperti layaknya posisi kita berada di rest area. Jadi kalau orang berhenti di rest area itu bukan tempat tujuan rest area itu, tapi tempat mampir. Tempat kalau kita ini sekarang mau ke satu tempat, tujuan akhir kita rest area itu tempat kita nambahin bekal.
Kendaraan kalau BBM-nya kurang, tambahin di situ. Kalau lapar, makan di situ. Kalau kita ingin hajat lain sebagainya, kita lakukan di rest area. Habis dari rest area, kita selanjutnya menuju tempat yang kita tuju. Tujuan kehidupan kita itu adalah yang terakhir adalah kehidupan di akhirat. Nah, implikasinya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang paham betul bagaimana dia membawa bekal di akhirat. Pasti implikasinya orang yang seperti ini adalah, jadi orang-orang yang cerdas ini, orang-orang yang paham tentang kehidupan yang akhir itu adalah kehidupan akhirat, pasti orang ini di dunianya menjadi orang yang bertanggung jawab, karena dia tahu apa yang dia lakukan di dunia ini bakal dihisab di akhirat, bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Sekarang ini orang banyak yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, dianggap kehidupan dunia ini kehidupan yang abadi. Ngapain aja orang apa? Tidak memperdulikan hukum. Pengen kaya, main judi supaya cepat kaya. Dia nggak berpikir kalau nanti kehidupan di akhirat itu akan ada balasannya. Ini sekarang judi online ini luar biasa di Indonesia. Ya, orang-orang yang ingin menghalalkan segala cara, dia lupa diri, dia tidak bertanggung jawab atas dirinya, sehingga menjadikan dunia ini tempat segala-galanya bagi mereka. Itu perputaran uang judi online, Bu, di Indonesia ini tidak kurang dari 200 triliun. Orang yang mimpi pengen punya kekayaan yang mendadak, dia korbankan uang, dia jual barang, dia korbankan keluarganya demi hayalan belaka. Yang kaya itu bandar, yang masang itu semuanya apa? Kalah. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menanamkan pentingnya orang-orang yang beriman itu, karena memiliki nilai-nilai tanggung jawab, bakal ada pertanggungjawaban di akhirat. Jamaah sekalian, bicara sedekah, kita ini kalau nyebut sedekah ini bukan sesuatu yang baru. Ya, sedekah ini ajaran yang sudah kita kenal lama, sejak kita kecil, ya, sekolah, bahkan sampai sekarang anak cucu kita ini kemudian apa? Turun temurun diajarkan tentang sedekah. Sedekah itu kalau ajaran atau pengertiannya kan ada perbedaan sebenarnya. Ada sedekah, ada zakat, ada infak. Maka orang menyebutnya seringkali ZIS, zakat, infak, sedekah. Sedekah ini kalau dilihat dari definisinya secara terminologi, ya, secara bahasa, sedekah itu diambil dari kata shadaqah atau siddiq, yang artinya apa? Kebenaran. Kalau sudah kita mendengar kata kebenaran yang datangnya dari Allah, kira-kira kita ragu atau tidak, Bu? Yang ngasih tahu Allah, yang netapin Allah, yang menjelaskan Allah bahwasanya syariah sedekah itu bukan produknya manusia, tapi produknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngingetin sedekah, sesungguhnya Allah sedang ngingetin kita. Kalau kita lagi baca Quran tentang sedekah, berarti kita sedang berkomunikasi dengan ayat Allah. Sering nggak Bapak Ibu kalau lagi baca Quran, tiba-tiba kayak sama yang sedang kita rasakan? Kita lagi sering nangis misalnya begitu ya, banyak cobaan,
Tiba-tiba kita baca Quran, kok Allah ngingetin sabar, ujian itu ada batas akhirnya, jangan pernah kemudian menghujat Allah kalau lagi orang diuji. Sedekah itu juga sama. Jadi ciri orang-orang yang Allah anggap ini orang mendapatkan kebaikan, salah satunya kalau kita baca Quran, kalau kita lagi dengar tausiah, kalau kita lagi ngaji, kok banyak juga penjelasan yang kayaknya nih sayang banget begitu. Itu bukan karena dadak mendadak, bukan karena, kalau kata orang Betawi, bukan karena ujuk-ujuk. Memang Allah kasih jalan supaya kita ingat gitu. Nah, secara bahasa sedekah itu artinya kebenaran. Siddiq, kalau kita mau ngebantu orang, kalau kita mau ngeluarkan sedekah kita, sesungguhnya tanamkan dalam iman kita bahwa ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Produk manusia aja kadang kita takut kalau nggak kita lakukan. Ini produk Allah, jangan ragu. Jadi secara bahasa, pengertian sedekah itu adalah kebenaran. Secara istilah, kita saking seringnya nyebut sedekah, kadang-kadang disuruh ngasih definisi suka mirip-mirip ke infak, mirip-mirip ke zakat begitu. Padahal definisinya beda-beda itu. Nanti kita jelaskan apa definisi zakat, apa definisi infak, dan sekarang kita mulai dengan definisi sedekah. Secara istilah, sedekah itu adalah mengeluarkan sesuatu, baik harta atau bukan harta, ya, bukan jenis materi, yang ini di luar zakat, dari kepemilikan seseorang atau badan, artinya lembaga, untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadi sedekah itu mengeluarkan harta atau yang bukan harta, ya, di luar ketentuan zakat, baik yang dikeluarkan oleh seseorang maupun lembaga, untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kalau infak itu mengeluarkannya dalam bentuk harta, tapi kalau sedekah bisa non harta, non materi, menolong orang, memberikan semangat kepada orang yang sedang down, ya, memberikan semangat saat orang sedang sakit, diberikan harapan, ya, diberikan sugesti, ya. Jangan salah, jenguk orang sakit, ditanya sakit apa, ya, sakit jantung, ada juga penyakit yang lain. Oh iya, kemarin tetangga saya juga nggak lama, 2 hari habis itu meninggal. Lah itu coba orang datang, bukan ngasih semangat, nambah orang sakit, stres, bahkan mungkin juga pada saat diomongin gitu langsung meninggal juga dia. Nah, ini sedekah itu non materi. Apalagi misalnya ngambil jarum, duri di jalan dipindahkan atau diselamatkan, mendoakan, ya, sekarang ini Palestina, ya, sedang luar biasa ujiannya. Nggak bisa berjuang kita ke sana, kita berdoa. Bisa ada harta yang bisa kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita sedekah. Ya. Jadi itu infak. Kalau infak tadi dalam bentuk harta, kalau sedekah bisa harta, bisa non harta atau non materi. Satu lagi zakat. Kalau zakat itu ada ketentuannya lagi lebih spesifik. Tidak semua harta kita kena zakat. Rumah yang kita tempati itu nggak kena zakat, Bu. Tapi kalau kita sudah punya rumah lebih dari 1 rumah, itu kita kontrakin, kita sewain,
nilai sewanya bisa lebih dari 85 gram dan sudah 1 tahun masa sewanya, maka penghasilan dari sewa rumah tadi itu harus dizakati. Kalau belum, enggak kena zakat. Jadi memang definisinya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita melihat syariah sedekah, syariah infak, ya, banyak sekali dan sangat banyak kita temukan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, itu di awal-awal ayat 2 dan ayat 3 sudah Allah apa itu? Sampaikan bagaimana misalnya Allah menyampaikan ayatnya, zalikal kitabu la raiba fi. Allah mulai dengan diyakinkan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan. Salah satunya disebutkan ciri orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada perintah untuk kita berinfak dari rizki yang Allah berikan. Jadi Allah itu untuk mendidik manusia dan hamba-hambanya itu tidak serakah, ya, maka disyariatkanlah ada yang namanya infak, sedekah atau zakat. Di ayat lain misalnya tentang rizki, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 misalnya, Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan dan ganti kepadanya yang lebih banyak. Jadi kalau kita ini bersedekah, sesungguhnya kita sedang apa? Melakukan perniagaan dengan Allah, yang Allah janjikan bahwasanya apa yang kita lakukan perniagaan ini bakal Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah itu enggak pernah dusta terhadap hambanya. Allah sekali-kali tidak pernah khianat atas janjinya. Yang sering khianat siapa? Kita manusia. Karena ini ayat-ayat kebenaran, maka Allah ingatkan tentang bagaimana sedekah itu yang kemudian Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini sangat sedikit sekali ayat yang saya sampaikan, yang lainnya luar biasa. Atau di ayat lain misalnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah. Kata Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan setiap biji ini 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Berarti berapa, Bu? Kalau kita ini sedekah berinfak di jalan Allah, akan Allah lipatkan berapa kali lipat? 700 kali lipat. Tapi memang tantangannya berat, Bu, kalau harta ini. Godaannya juga berat. Kita nyari harta, ya, kemudian ada perintah infak, itu godaannya juga berat. Setan itu tidak ingin kita ini kemudian sukses di semua bidang. Mungkin di sholat setan itu tidak mampu menggoda kita. Di harta kita dia terus digoda agar kita ini tidak selamat, ya. Setan itu kalau dilihat dari misinya, Bu, misi setan itu bukan
hasil akhir orang yang beriman itu tidak melaksanakan perintah Allah. Bukan akhirnya setan itu berjuang supaya orang yang tadinya sholat bisa tidak sholat. Setan itu minimal misinya itu merugikan kita. Jadi kalau kita ini misalnya mau sholat berjamaah, setelah muazin kita biasanya sholat sunnah. Itu setan nggak bisa melarang kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia bisa goda kita untuk kita tidak sholat sunnah. Kata setan, okelah bapak ibu silakan ke masjid saja, karena ibu imannya kuat, ibu bisa sholat, tapi nanti di dalam masjid saya buat ibu tidak bisa sholat sunnah. Dibikin lemes, ada tiang kayaknya enakan duduk aja dah, sender begitu. Terus dibisik-bisikin, udah pak, ini sholat sunnah, yang ini nggak apa-apa, nggak sholat juga, nanti yang asar aja bapak bisa. Semakin digoda untuk kita rugi. Dan itu memang tugasnya setan. Udah begitu, kalau yang nama setan itu udah dia tidak suka dengan kebaikan, mengajak orang untuk tidak melakukan kebaikan. Nah itu setan itu cirinya. Ya. Salat subuh udah mau ke masjid, ditelepon, Pak, jadi salat ke masjid kah? Jadi sih, tapi kayaknya nih saya agak gimana ke badan ya. Udah pak, nggak usah, kita olahraga aja di rumah, nanti juga kita masih bisa sholat subuh. Terus selak itu dilakukan oleh setan, termasuk harta. Mau sedekah nih, udah niat nih, tapi kata setan jangan gede-gede sedekahnya. Bukan ngelarang sedekahnya setan tuh, tapi jangan gede-gede, buat besok aja, kan buat besok nanti buat belanja ini itu ini. Besok juga ternyata nggak belanja juga. Udah saat itu nggak sedekah, besok nggak belanja juga. Padahal di dalam ayat ini yang namanya infak itu, sedekah itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap satu infak atau sedekah di jalan Allah tadi berapa nilainya? Sama dengan 700 kali lipat Allah lipat gandakan tentang pahala yang kita infakkan itu, yang kita keluarkan dari harta kita. Karena harta itu begitu bu, belum ada kita udah ada rencana, udah ada rencananya lain. Nanti kalau saya punya uang bulan ini 1 juta, insya Allah saya mau aturin, dikasih sama Allah 1 juta, lain lagi ceritanya. Itu memang harta begitu, godaannya luar biasa. Oleh karena itu, paling tidak gambaran orang yang bersedekah di akhirat itu yang pertama adalah sedekah itu. Jadi orang ini hidup di dunia, sebelum ke akhirat kan kita meninggal dulu, pintu gerbangnya adalah kematian. Jadi kalau pengen ke akhirat cepat-cepat harus melalui kematian dulu. Nggak bisa orang langsung jalan tol langsung ke padang mahsyar, nggak bisa. Jenis hari itu di dunia dan di akhirat itu ada berapa bu? Kalau di dunia ada namanya terakhir hidup di dunia yaumil akhir atau yaumil kiamah. Orang ketika meninggal, dinyatakan meninggal di dunia, maka masuk ke alam apa namanya? Alam kubur atau alam barzah. Berarti dari hidup kemudian meninggal. Sebelum sampai ke akhirat saja, orang yang rajin sedekah, orang yang gemar sedekah, ingat sedekah itu tadi tidak mesti dalam bentuk apa? Materi. Kebaikan-kebaikan itu sedekah buat kita. Belum di akhirat, orang yang sedekah itu sudah Allah berikan kenikmatan. 1, kata Nabi, sedekah itu meredahkan kemarahan Allah
dan menangkal kepedihan pada saat sakaratul maut. Jadi belum sampai akhirat udah kita rasain. Orang-orang yang gemar bersedekah itu akan Allah berikan jaminan pada saat sakaratul maut tiba itu Allah ringankan. Karena proses yang paling berat ketika orang itu akan meninggal adalah proses sakaratul maut. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan indal maut. Ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu itu pada saat sakaratul maut itu tiba. Kita minta kasih sayang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika menghadapi sakaratul maut begitu beratnya. Itu yang udah ditanggung masuk surga. Kita belum ada jaminan masuk surga. Jadi yang pertama diingatkan, sesungguhnya orang yang rajin sedekah di dunia itu di ujung akhir hayatnya itu pada saat sakaratul maut itu Allah akan menaungi kepedihan orang yang menghadapi sakaratul maut. Pernah Bu, pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu lewat dalam satu pemakaman. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku ingin bertanya kepada salah satu ahli kubur di sini, yang aku ingin mendengarkan dari ahli kubur ini salah seorang siapa saja ya Allah. Jika engkau berkenan, aku ingin bertanya tentang sakitnya sakaratul maut itu seperti apa. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Ada satu jenazah yang dibangkitkan oleh Allah untuk menjawab doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata jenazah itu, ya Ibrahim, Anda berdoa untuk saya bisa menjelaskan. Saya ini meninggal sudah 70 tahun yang lalu, tapi sakitnya sakaratul maut itu masih sangat saya rasakan sampai hari ini. Jadi pertama, dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan, ya, keringanan kepada orang-orang para dermawan, orang-orang yang rajin sedekah di dunia. Yang kedua, gambaran orang yang bersedekah di akhirat adalah orang yang rajin sedekah. Ini masih di dunia nih Bu. Kemudian sampai akhir hayatnya dia terus menjadi orang yang dermawan, dia rajin sedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan hamba tersebut kepada orang-orang soleh. Dia akan berada dalam atau bersama orang-orang soleh. Jadi di dalam surah Al-Munafiqun misalnya ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau ingin kalian ini menjadi hamba-hambaku yang saleh, maka ingat-ingatlah ada satu amal yang orang ini selalu berdoa kepada Allah. Jangan sampai dia ini tidak merasakan nikmatnya bersedekah. Jadi orang dalam ayat ini ternyata orang yang bercita-cita untuk menghadap Allah menjadi orang yang saleh itu, dia ingin gemar menjadi orang yang selalu bersedekah. Dia tidak minta kepada Allah diulang kematiannya itu untuk tahajud di dunia, untuk dia melaksanakan ibadah haji dan umrah, tidak ingin berpuasa, tapi dia minta kepada Allah, ya Rabbi, kalau bisa ditunda kematianku ini, hanya ingin aku ini bersedekah. Karena begitu besarnya nikmat
kebesaran ya pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bersedekah. Yang ketiga, gambaran orang yang bersedekah di akhirat itu adalah orang yang bersedekah, kehidupannya dihiasi dengan sedekah di dunia ini, termasuk yang nanti menjadi penerang kuburnya. Jadi salah satu kata Nabi, alam kubur kita itu terang benderang karena kita rajin sedekah. Jadi syariah sedekah ini akan menerangi kubur-kubur kita, Bu. Jangan pernah ragu, dari yang kita sedekahkan ini akan ada dampaknya sebelum di akhirat, di alam barzakh sudah kita rasakan. Jadi nanti pada saatnya kubur kita terang benderang, penuh cahaya, salah satunya adalah dari pahala sedekah kita. Kemudian yang keempat, orang yang bersedekah itu juga akan ada jaminan dari Allah, orang tersebut nanti di yaumil mahsyar itu dinaungi dengan naungan Allah. Ya, kita sering mendengar misalnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat. Salah satunya itu adalah orang yang bersedekah. Dalam hadis lain, di yaumil mahsyar itu nanti matahari dengan kepala kita itu jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa, Pak? 1600 meter. Sekarang ini aja dengan El Nino kita ini, ya, cuaca panasnya luar biasa. Indonesia itu beberapa bulan terakhir hampir sama dengan tanah suci, ya Bu. Panasnya itu di atas 33. Makanya baru semalam kita diguyur hujan, Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa ya. Dan ini sama katanya, infonya di beberapa daerah ini juga rata turun hujan. Orang yang rajin sedekah nanti dinaungi dengan sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak mendapatkan naungan di yaumil mahsyar itu, dengan panasnya yang luar biasa, orang ada tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking penuhnya keringat yang bercucuran dan cuaca panasnya. Yang kelima, gambaran orang yang bersedekah di akhirat itu, kata Allah, orang-orang yang bersedekah itu, orang-orang yang dermawan itu akan disediakan pintu khusus di surga. Jadi masuknya itu, orang-orang yang dermawan itu disediakan pintu khusus. Kira-kira kalau pintu khusus bagi orang yang rajin sedekah, enak atau enggak, Bu? Masya Allah, masuk surga pintunya khusus. Itu baru 1 pintu, belum lagi kita ahli-ahli ibadah yang lain ya, ahli ibadah salat ya kan, ahli Al-Quran, itu kan memang semuanya akan Allah beri kenikmatan. Khusus untuk sedekah itu nama pintunya namanya as-sakhaya. Pintu orang-orang yang khusus apa? Dermawan yang selama di dunianya dia gemar dengan sedekah-sedekah. Yang keenam, jamaah sekalian, ini saya batasi, sebetulnya banyak sekali ya, bicara tentang gambaran orang yang sedekah ketika di akhirat nanti. Yang keenam ini, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak, orang yang rajin zakat,
itu nanti hisabnya akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah dia keluarkan. Kalau zakat dia keluarkan yang bukan haknya dia. Yang infak dia gemar untuk semua kebaikan di jalan Allah. Yang sedekah apapun dia aktif. Dia menjadi agen-agen kebaikan. Dia bukan menjadi penonton, tapi dia menjadi pemain amar ma'ruf nahi munkar. Semuanya kebaikan. Dia aktif di sini. Dia orang baik, dia orang yang disukai karena membantu orang itu dengan penuh keikhlasan. Ya. Diberikan satu tugas dia jalankan dengan penuh semangat. Karena ini bagian kita sedang membekali diri kita, sedang mempersiapkan bekal kita untuk pulang ke kampung akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisab harta itu paling berat Bu di akhirat. Kita ini semuanya tidak ada yang luput, tidak ada yang lolos dari semua hisab kita di dunia ini yang nanti dihisab di akhirat. Karena hisab harta itu 2 kali Allah tanyakan, dari mana kamu dapatkan harta itu dan kamu belanjakan untuk apa harta itu. Inilah yang kemudian Nabi pernah berpesan, orang-orang yang berlimpah harta masuk surganya belakangan. Karena apa? Harus dia antri mempertanggungjawabkan semua harta-harta. Saya pernah mendengar cerita Habib Munzir Al-Musawwa. Beliau itu meninggal usia 40 tahun, ya kan? Ketika ditanya hartanya itu seperti apa dan masa hidupnya beliau itu, Habib Munzir pernah ditawarkan untuk beli rumah, untuk diberikan rumah bahkan oleh jamaahnya, karena Habib Munzir itu masih ngontrak. Ditawarkan, Habib mau nggak rumah, nanti kita belikan. Enggak. Habib mau nggak kita belikan kendaraan supaya dakwahnya kesana kemari itu lebih enak? Enggak. Saya lebih enak saya minjem atau saya sewa, atau ada orang yang mungkin memberikan fasilitas dakwah tapi bukan milik dia. Ketika ditanya kenapa Habib seperti ini, Habib Munzir menjawab, takut lama hisabnya nanti di akhirat. Saya pengen cepet-cepet masuk surga. Hartanya terakhir, konon ada yang menjelaskan, terakhir hartanya Habib Munzir itu ketika meninggal itu hanya ada 1 amplop di kantong gamisnya, itu pun bukan beliau minta, hanya diberikan setelah pengajian, nilainya hanya 500.000 rupiah. Yang lain nggak ada, nggak punya rekening. Setiap ada harta dibagikan, diinfakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab ini, orang yang senantiasa gemar sedekah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang nanti hisabnya itu akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak gemar sedekah, beda dengan orang yang tidak menjalankan syariat zakat, semuanya dituntut. Bahkan orang-orang miskin sebagai pemilik harta zakat itu nanti akan menuntut kepada orang-orang kaya yang selama di dunianya itu tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi akan lama proses itu. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, orang yang gemar sedekah di akhirat gambarannya itu adalah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini sangat suka dengan orang-orang miskin yang dibantu, yang ditolong, yang dibela dan lain sebagainya. Saya kira ini gambaran singkat dari kajian duha kita, bahwasanya gambaran orang-orang yang sedekah adalah gambaran orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sangat dicintai Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang rajin sedekah itu akan menyelamatkan bukan hanya di akhirat, tapi dunia dan akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, tadi sudah dijelaskan bahwasanya banyak pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang rajin sedekah.
Saya kira ini sebelum kita tutup, kami berikan ruang untuk kita bisa sharing atau ada pertanyaan. Silakan. Dari jamaah yang mau bertanya Pak peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Allah orang yang rajin bersedekah itu sosialnya luar biasa Pak, tapi ibadah yang lainnya kurang, seperti sholatnya berjamaah itu kadang ya susah gitu. Sedangkan yang saya dengar pertama dihisab itu adalah sholatnya gitu. Kalau baik sholatnya baik semuanya, kalau jelek sholatnya jelek. Itu bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ini menjelaskan di dalam Al-Quran pentingnya orang-orang itu hidup dalam keseimbangan. Lihat ayat sholat itu selalu dilanjutkan dengan ayat zakat. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Kenapa ini selalu beriringan ayat salat dengan ayat zakat? Karena Allah ingin orang-orang yang beriman itu hidupnya seimbang. Hablum minallahnya baik, yaitu dengan salatnya terjaga. Hablum minan nasnya juga baik, dia bisa menjalankan syariah zakat yang di dalamnya juga isinya infak dan sedekah. Jangan orang itu cerdas hanya hablum minallahnya saja. Di dalam Al-Quran, ayat salat dengan ayat zakat yang selalu beriringan ini jumlahnya tidak kurang dari 26 sampai 32 ayat. Artinya apa? Pentingnya kita menjaga keseimbangan. Bapak Ibu, kalau di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang menyampaikan firman-Nya lebih dari 3 kali, berarti ayat itu penting buat kita. Sama kita kepada anak-anak kita, ngingetin sholat berapa kali kita Bu ke anak kita? Di rumah ditanya, mau keluar diingetin, sampai di luar ditelepon, udah sholat belum? Saking sholat itu penting. Tapi ibu ngingetin gak infak? Ayo, ingetin Bu, kalau anak sedang ujian, anak sedang berjuang, anak sedang cari kerja, anak sedang cari jodoh, bukan hanya doa setelah sholat, rajinlah sedekah. Kalau dia sedang dalam perjalanan tugas, mudah-mudahan sedekahnya itu jadi tolak bala. Karena tahu ibu, yang namanya perjalanan di luar rumah itu, kata Nabi, as-safar nisful maut, perjalanan itu setengah dari kematian. Maka sedekahlah. Oleh karena itu, orang yang rajin salat tidak zakat salah, orang yang sedekah tapi tidak salat juga salah. Karena ayat zakat dan ayat salat itu selalu apa? Beriringan. Inilah pentingnya keseimbangan hidup. Orang cerdas hablum minallahnya dan juga orang cerdas hablum minannasnya. Orangnya peka terhadap sosial. Ya. Jangan sampai salah satu saja, rajin tadi kata ibu, rajin sedekahnya tapi sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat aja, itu juga khutbah udah yang kedua dia baru datang. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa membantu. Yang lain? Ya, ada Bapak. Ini yang nanya nih ahli sedekah pasti, insya Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya kadang berpikirnya kok ada goyang. Di satu sisi orang yang banyak harta itu hisabnya banyak. Maka banyak di antara guru-guru kita yang sesederhana itu, bahkan sampai apa itu termasuk
kamu salah yang pakai sekitar. Tetapi terkadang saya berpikir juga, kalau orang Islam semuanya berpikirnya seperti itu, pengen hisabnya nanti ringan, kemudian nggak punya apa-apa, kan kita jadi kalah terus jadi orang Islam. Sementara terutama kayak Indonesia sendiri lah, nggak sosok ke Palestina. Kita pemilu aja kan yang menang, yang duitnya banyak, walaupun dia orang bajingan lah kasarnya, walaupun dia orang fasik, walaupun dia orang non-muslim, yang duitnya banyak kan dia yang menang. Jadi terus bagaimana ini menyikapinya? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat yang tadi pertama kali saya bacakan, itu ada sambungannya. Tadi saya mulai dengan surat apa, Bu? Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tapi ayat ini setelah itu Allah langsung sambung, wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan berarti akhirat itu kemudian yang kita jadikan tujuan akhir, bukan berarti dunianya itu ditinggalkan. Tapi kita harus menjadi orang yang unggul di dunia, orang yang memiliki prestasi di dunia, orang yang sukses di dunia. Kalau dia jadi ekonom, jadilah ekonom yang sukses. Kalau dia jadi pengusaha, pengusahalah yang sukses. Tapi bukan sekedar dia ukurannya materi dia sukses. Orang yang sukses, orang yang menguasai ekonomi diperintahkan oleh Nabi. Berarti dalam usahanya itu dia jangan lupa, misalnya dia rajin untuk menghitungkan zakat penghasilan. Dia harus, kalau memiliki perusahaan, dia harus keluarkan zakat perusahaan. Dia jangan zalimi karyawannya. Orang-orang yang menjaga kesuksesan dari hartanya bagi orang-orang yang kaya itu jauh lebih bahagia ketimbang orang yang tidak memiliki harta. Artinya dia manage hartanya itu sesuai dengan ketentuan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat, kalau kisah ini teringat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu semuanya orang-orang top, orang-orang yang sukses. Di bidang politik dia sukses, menjadi tokoh politik. Di bidang ekonomi sahabat Nabi juga juaranya. Misalnya siapa? Sahabat Nabi yang dijuluki sebagai konglomerat. Ingat? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika tiba hijrah dari Makkah ke Madinah, itu saking terkenalnya orang Madinah mengenal namanya saja Abdurrahman bin Auf, orangnya belum kenal orang Madinah itu. Ketika tiba ada Abdurrahman bin Auf bersama Rasulullah hijrah, ditanya dan ditawarkan oleh orang-orang Madinah, saya menawarkan modal. Semua hartanya itu ditinggalkan, Pak. Tidak ada bawa sepeser pun. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak butuh modal. Saya cukup tunjukkan di Madinah di mana ada pasar, maka saya akan buka usaha di sini. Tidak dilarang. Tapi yang kemudian menjadi kekhawatiran orang-orang yang berlimpah harta yang nanti hisabnya berat itu, ketika hartanya dimanage tidak berdasarkan aturan syariah atau ajaran Allah Subhanahu. Udah kaya raya, boro-boro dia bantu orang zakat, dia sedekah. Orang pelitnya luar biasa. Saya sampai bilang, ada orang udah kaya, enggak rajin sedekah, pelitnya luar biasa. Jangankan pahalanya, dosanya diminta enggak dikasih kita, Pak. Pak, Bapak sedekah enggak ke masjid ini? Enggak. Dosa Bapak lah buat kita. Enggak dikasih tuh. Saking orang pelit. Artinya gambarannya luar biasa. Artinya bukan kita dilarang kaya di dalam agama. Kita diminta, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan urusan dunia. Ketika kita berada dalam lingkup ya
untuk menjadi orang yang sejahtera, jadilah orang yang sukses, punya banyak usaha, tapi semua itu jangan lupa sampai ke akhirat karunia Allah itu. Usahanya bisa nyelamatin dia, hartanya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dia yakin harta itu adalah sementara dan titipan amanah saja. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah orang yang kaya tadi itu, orang yang sukses tadi itu, dia akan menambah keselamatannya di akhirat dengan hartanya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang berlimpah harta kemudian dia lupa dari Allah, dia jauh dari Allah, dia tidak taat atas syariat Allah, maka hartanya itu akan menjadi fitnah dia di akhirat kelak. Itulah yang tadi saya maksud, ketika dia dihisab tidak mampu mempertanggungjawabkannya, dia akan lama berhadapan mempertanggungjawabkannya hartanya di hadapan Allah Subhanahu. Demikian Pak, insya Allah nggak goyang lagi. Baik, Makasih. ada lagi? Ada? Oh ya, di belakang. Maaf. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mohon maaf datang terlambat nih. Siap. Saya menanyakan ini Pak Kiai, bagaimana batasan ikhlas terhadap amal-amal yang kita kerjakan dan itu kita simpan, walaupun kan prinsipnya kalau tangan kanan kiri, tangan kiri kalau bisa tidak tahu. Tapi kita suka lupa terhilang. Kita misalnya mengamal satu masjid, kebetulan kita udah lupakan itu. Tapi setelah lama, sekian lama, kita ingat lagi, kita ngomong sama teman kita itu, alhamdulillah saya pernah ngamal di masjid ini. Apakah ikhlas kita hilang atau gimana? Ya. Bisa dipakai, terima kasih. Memang kalau bicara ikhlas ini ukurannya sangat tipis, ya. Ada orang habis ngasih sedekah, Pak, insya Allah saya ikhlas, tapi nanti namanya disebut siapa gitu. Ada gitunya, di ujungnya ada gitu. Atau catat aja hamba Allah, ya kami yang di komplek ini, blok ini, tapi hamba Allah, tapi dijelaskan blok ini, nomor ini. Saya kira pertama adalah bedanya kebaikan dengan keburukan itu, kata Allah, kalau kebaikan memang selalu jangan diingat-ingat, terutama sedekah kita, terutama sedekah kita. Kalau keburukan harus sering diingat-ingat supaya kita sering bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ada maksiat gitu yang kalau kita lagi merenung, ya Allah saya ini zalim amat sama diri saya, sama anak istri saya, sama keluarga saya, sehingga dia muncul ada apa? Ketakutan kalau taubatnya ini, dosanya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Tadi kebaikan awalnya memang udah lama nih, kita udah melupakan kebaikan. Kemudian ada orang yang membuat kita ingin bercerita tentang kebaikan kita. Itulah pintu masuknya setan, Pak, Bu. Kalau ada niat gitu, tahan. Mulut nih, gitu. Dengan cara apa yang mudah? Banyaklah beristighfar. Yang udah kita lakukan saja belum tentu diterima. Memang ada jaminan semua kita ini, semua sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Malah justru setelah kita sedekah, kita berdoa mudah-mudahan sedekah kita diterima. Itu cara baik orang-orang beriman untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Istighfar itu bukan berarti dia mengucap, tapi dia merasakan, astagfirullah, ya Allah, ini hati saya masih nggak bisa dikendaliin, kok pengennya disebut, kok riaknya ini pengen sekali. Maka itu memang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bikin orang itu, manusia itu was-was. Was-was itu tadi udah lupa, tiba-tiba ada orang cerita tentang mimbar. Mimbar itu kita yang keluarin. Mimbar ini bagus sekali, Pak. Ini dari mana ya? Siapa desainnya ya? Ya ada sih, Pak. Ini dulu nih 5 tahun yang lalu, alhamdulillah saya punya rezeki. Jangan disebut sih.
5 tahun udah dapat pahala, disebut-sebut, bahkan berulang-ulang, bapak hebat, iya dulu saya tuh dapat bonus, cerita tentang kemana-mana itu, hilang pak aja. Jadi memang kita ini perlu menjaga dan menata hati kita. Yang sudah kita lakukan kebaikan saja kita khawatir itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, apalagi kita tidak bisa melakukan perbuatan kebaikan, terutama dari sedekah. Saya kira itu. Ibu tadi terakhir mungkin ada ini nih depan. Ini sesuai kata-kata tadi Pak, aku pas lagi bahas masalah infak, langsung baru saya terima masuk itu ada saudara yang langsung pinjam uang untuk bayar kontrakan gitu. Jadi pas banget itu Pak, mungkin Allah kali menggerakkan tangannya ke WA aku gitu, Pak. Sikap saya itu merasakan banget, Masya Allah, ini Allah menunjukkan kami dalam membahas masalah infak. Dan tergerak aja hati membaca WA ini, tergugah insya Allah untuk membantu gitu Pak. Terima kasih, cuma memberitahu itu aja. Ya, alhamdulillah, itu nikmat Bu. Iya, ini langsung. Jadi apa yang Allah berikan kadang-kadang malah seringnya pengingat bagi diri kita itu, cara Allah itu banyak sekali. Tiba-tiba tadi kirim WA, pas buka televisi tahu-tahu itu negur kita. Ya kan, kita mendengar buka YouTube ada pengajian, ternyata itu nasihat buat kita, padahal di YouTube umum saja ketika bicara. Tapi inilah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Sekali lagi, banyaklah kita bersyukur kepada Allah, ya, banyaklah kita bertaubat kepada Allah, banyaklah kita merenung apakah sudah cukup kita membawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kajian ini, yang pertama, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, ya. Kemudian dosa-dosa kita yang ya kita tidak pernah menyatakan bahwa itu niat, tapi terutama ketika di hadapan Allah itu nilainya adalah bukan nilai kebaikan tapi nilai keburukan. Semoga Allah menjaga hati dan pikiran kita, ya, menetapkan, meneguhkan iman Islam kita, menjaga semua anak-anak keluarga kita, harta-harta kita, ya, yang pada akhirnya Allah akan selamatkan kita di dunia dan akhirat, dan kita ketika kembali diberikan kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Mari kita baca Fatihah juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini juga ada aksi, ya, untuk memberikan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang sangat terzalimi, yang luar biasa kepedihannya. Dan mudah-mudahan Allah jaga negeri ini, negeri yang aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang meninggal menjadi syuhada, yang masih hidup Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menunjukkan kebenaran-kebenaran sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an. Kita doakan yang sedang kurang sehat, orang tua kita, ya, bapak ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga besar, Allah berikan kembali kesehatan yang sempurna, makin dekat kepada Allah, ya. Yang sedang dalam kesulitan, kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, urusannya bisa selesai. Anak-anak putrinya, putra-putrinya yang sedang mencari jodoh, yang sedang bekerja mencari pekerjaan, Allah berikan kemudahan, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.